Salawat beriringan salam kita curahkan kepada junjungan tauladan umat manusia, baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya serta mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan saya selaku pembawa acara untuk membuka acara TMS pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kekhidmatan acara TMS pada pagi hari ini, mohon berkenan kiranya rekan-rekan dapat mengaktifkan kameranya. Baik, terima kasih. Untuk acara pertama yaitu pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh Bapak Ari Risdianto. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dodi. Bapak Ibu insan takaful rahimakumullah, marilah kita awali acara ini dengan pembacaan doa yang diawali dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa asli lana akhiratana ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah dalam diri kami agama kami yang merupakan pangkal segala urusan kami. Perbaikilah pula pada kehidupan akhirat kami yang merupakan tempat kami kembali nanti. Dan jadikanlah kehidupan itu sebagai penambah kebaikan bagi kami. Dan jadikanlah kematian sebagai tempat kami beristirahat dari segala keburukan. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka rizqan thayyiba wa nas'aluka al-'afiyata min kulli bala wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keimanan yang abadi, hati yang khusyuk, keyakinan yang benar, agama yang lurus, rizki yang baik, kesembuhan dari segala macam penyakit, kesehatan yang langgeng, kesiapan bersyukur atas kesehatan, dan memohon kepadamu kecukupan dari manusia. Allahumma ftah lana fatham mubina, wangsurna nasran aziza, wahdina syratan mustaqima, waj'al a'malana fi hadhihi sarikati da'wati wa jihada illa kalimatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kejayaan yang nyata, kesuksesan yang mulia. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus dan jadikanlah pekerjaan yang kami lakukan di perusahaan ini sebagai dakwah dan jihad kami untuk menegakkan syariah-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat wa thaqqikna wa thaqqik mawazina wa haqqik imanana warfa' darajatana wa taqabbal sholawatana wa ghafir khati'atina wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazza idza syi'ta sahla. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu seindah-indah persoalan, sebaik-baik doa, sebagus-bagus keuntungan, seindah-indah pekerjaan, sebaik-baik pahala, sebagus-bagus kehidupan, dan sebaik-baik kematian. Tetapkanlah kami dalam kebenaran dan beratkanlah timbangan amal kebaikan kami. Kokohkanlah iman kami, tinggikanlah kedudukan kami, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Kami memohon kepadamu kedudukan yang tinggi dalam surgamu. Ya Allah, sesungguhnya tiada kemudahan kecuali yang Engkau kehendaki menjadi mudah,
dan hanya Engkaulah yang dapat menjadikan segala kesusahan menjadi mudah. Maka mudahkanlah urusan dan pekerjaan kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ari atas pembacaan doanya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber dan insya Allah akan dipandu oleh Bapak Fajar Ninjo selaku moderator dengan tema kajian kitab Nashihul Ibad 4 Kebaikan versus 4 Keburukan. Baik, kepada Bapak Fajar, waktu kami persilakan untuk memandu acara selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takabul umum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di dalam kesempatan yang baik ini. Jadi saya ucapkan juga selamat datang ahlan wa sahlan kepada Bapak narasumber yaitu Bapak Haji Muhammad Abud Qusairi MSI. Semoga sehat selalu ya Pak Ustadz. Allahumma amin. Baik. Jadi ini judulnya PMS Pak Ustadz. Harusnya biasanya kita hari Jumat, tapi berhubung besok libur sehingga kita majukan. Kayaknya itu Thursday, jadi kita memakai istilah bahasa Inggris Pak Ustadz biar keren sedikit. Thursday Morning Sharing atau PMS. Sebelum waktu kami sampaikan kepada Bapak, mungkin ada baiknya akan saya bacakan dulu biodata beliau agar teman-teman sekalian juga mengenal. Nama lengkap Bapak Muhammad Abud Qusairi. Beliau kelahiran Jakarta, asli Betawi berarti Ustaz ya? Campuran. Iya. Saat ini domisilinya di klaster Savana Jatimulati di Pondok Melati, Kota Bekasi. Kemudian status pernikahan sudah menikah dengan 4 orang anak. Nah, pendidikan formal beliau boleh saya sampaikan, pendidikan dasar sampai dengan sekolah menengah atas di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian program D3 ini mengambil 2 institusi sekaligus, yaitu yang pertama di Akademi Penata Ronsen, kemudian yang kedua di Ma'had Al-Hikmah, Jakarta Selatan. Selanjutnya pendidikan sarjana atau S1 ditempuh di Universitas Negeri Jakarta di bidang pendidikan luar sekolah. Dilanjutkan lagi S2-nya di Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada program kajian strategik pengembangan kepemimpinan program pertahanan nasional. Dan saat ini masih mengambil S3 ya Pak Ustadz ya? Ya. Pendidikan berbasis Al-Quran di PTIQ Jakarta. Kemudian aktivitas beliau saat ini sebagai konsultan dan trainer budaya kerja di Tasco Group dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Kemudian menjabat juga sebagai Direktur PT Trasco Cipta Madani dari 2004 sampai dengan sekarang. Pembina Yayasan Pendidikan As-Sofaniyah Bekasi 2002 sampai dengan sekarang. Kemudian pembimbing haji dan umroh Maghfirah Travel dari 2012 sampai dengan sekarang. Beliau juga pernah melakukan kunjungan tugas baik domestik dan internasional di Indonesia ini, hampir seluruh provinsi pernah dikunjungi. Kemudian juga di Asia dan di Eropa. Beberapa training yang pernah beliau sampaikan ya terkait dengan corporate culture, kemudian leadership capacity building, achievement motivation training, communication and excellent service, serta teamwork and collaboration outcome training. Dan alhamdulillah beliau juga cukup banyak menerbitkan buku-buku, terutama ini terkait dengan motivasi ya Ustadz ya. Ada puluhan buku di sini. Nanti mungkin Ustadz bisa bercerita juga sedikit tentang hal ini Ustadz.
Untuk selanjutnya, agar kita lebih teratur untuk melaksanakan acara ini, jadi kepada seluruh peserta TMS selama berlangsung untuk dapat mute atau mematikan sementara mikrofonnya, kecuali nanti pada saat sesi tanya jawab. Kemudian pemaparan nanti akan sesaat segera dimulai, karena waktunya terbatas Ustaz ya, jadi hanya 1 jam. Nanti barangkali sampai dengan jam 8.15 untuk pemaparan dan 15 menit berikutnya untuk sesi tanya jawab. Peserta dapat menyampaikan via chat atau raise your hand ya nanti. Dan materi yang akan disampaikan kali ini adalah tentang kajian kitab Nashaihul Ibad. Ini kalau saya searching di internet tuh memang betul karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani ya Pak Ustadz ya? Ya. Baik, nanti untuk lengkapnya kita akan mendengarkan pemaparan beliau terkait dengan kumpulan nasihat bagi para hamba, yaitu terkait dengan 4 kebaikan dan 4 keburukan. Untuk kebaikan, kami persilahkan Pak Ustadz untuk menyampaikan paparan materinya, dan mohon maaf nanti mungkin ketika waktunya mau berakhir saya mengingatkan Pak ya, Ustadz untuk sesi berikutnya gitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahu azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati para jajaran pimpinan dari Takaful Umum, juga rekan-rekan semua insan-insan Takaful Umum, dan spesial tadi untuk moderator kita Pak Fajar yang sudah mengantar untuk sesi kita ini ya. Oh ya, sedikit revisi Pak Fajar, saya bukan Betawi asli, karena bapak dari Ciamis ya, Oh, iya. ibu dari Cilacap, saya lahir di Cilandak gitu ya. Dan alhamdulillah sejak kecil dibesarkan di lingkungan pondok. Dulu kecilnya di Pondok Labu, sekarang di Pondok Gede gitu ya. Dan nanti mungkin ujungnya di Pondok Ranggon gitu ya. Baik, Bapak sekalian ya. Untuk tema kita pagi hari ini di acara Thursday Morning Sharing ya, TMS ya. Saya ingin mengantarkan kita membedah sedikit bab dari kitab Nashaihul Ibad. Saya akan share screen ya. Oke. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Ya. Baik, Bapak sekalian, kita pandangin dulu taman yang indah ini, karena sejatinya saat ini kita sedang ada di taman yang indah ini. Ya. Rasulullah SAW sudah pernah menyampaikan ada 3 taman surga di muka bumi. Yang pertama adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Ya. Jadi insya Allah ini nih kelas online kita hari ini bagian dari majelis ilmu dan majelis zikir. Insya Allah ini taman-taman surga di muka bumi. Taman surga yang kedua adalah rumah yang di dalamnya dipelihara anak yatim dengan baik. Ataupun kalau kita menjadi penyantun dari rumah-rumah yatim, insya Allah rumah kita adalah taman-taman surga di muka bumi. Dan taman surga yang ketiga adalah tempat dimanapun kita membela dan mensiarkan agama ini, maka tempat-tempat itu adalah taman surga di muka bumi. Dan insya Allah tadi dalam doa di awal yang disampaikan luar biasa sekali, kita menggambarkan betapa tempat kerja kita ini bukan sekedar untuk fastabiqul fulus ya, tapi juga untuk fastabiqul khairat. Dan insya Allah tempat kerja kita juga menjadi bagian dari kita mensiarkan Islam. Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu lagi ada taman surga yang Rasulullah sebutkan juga, tapi spesifik adanya di Masjid Nabawi, yaitu Raudhah ya, yang terletak di samping makam Rasulullah. Itulah salah satu taman surga juga ada di muka bumi ya. Baik, genap insan Takaful Umum.
Ini tema kita kesempatan baik hari ini yaitu 4 versus 4 ya, yaitu 4 mutiara manusia yang dapat hilang karena 4 perusak. Sekali 4 mutiara manusia yang dapat hilang karena ada 4 perusak. Apa saja itu? Ya, oke. Kita coba buka. Nah, ini kita mengkaji bagian dari kitab Nasil Ibad. Aslinya penulisnya adalah Imam Ibnu Hajar Asqalani. Jadi sekali lagi, aslinya penulisnya adalah Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ini yang sudah edisi bahasa Indonesia, sudah terjemah. Ini penulisnya beliau Imam Ibnu Hajar Asqalani. Beliau ulama besar yang berasal dari Asqalan. Asqalan nama sebuah tempat di Palestina. Yang sekarang dianeksasi oleh Israel, nama tempat ini Asqalan ya. Dan nama ini bukan nama asli, sekali lagi ya. Ibnu Hajar, itu kan anak batu artinya. Asqalani nama tempat ya. Jadi saya ingin sedikit cerita mengambil ibrah dari semangat beliau dalam belajar. Beliau waktu kecilnya, Imam Ibnu Hajar ini susah untuk konsentrasi dan susah untuk bisa menangkap ilmu dari gurunya di kelas-kelas beliau, di kelas belajarnya ya. Sehingga sempat putus asa dan kemudian membuat beliau keluar dari sekolah atau madrasah tempat belajarnya, sempat merenung kok susah betul nerima ilmu, apa orang Sunda bilangnya teh bebel ya, agak susah gitu ya, lelet ya. Nah, di tempat dia merenung, Allah berikan kepada dia petunjuk yang luar biasa, yaitu ada batu besar yang kemudian ditetesi air, terus ditetesi air. Sampainya batu besar tadi mulai retak merekah gitu ya. Nah, disitulah kemudian beliau mendapat pesan yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya untuk berhasil adalah konsistensi, istiqomah bahasa kita. Itulah kemudian dia segera kembalikan semangat belajarnya, dia kembali lagi ke kelas belajarnya, ke sekolahnya, dan dia terus ikuti proses belajar yang berlangsung. Walaupun agak susah, dia terus ikuti, berusaha konsisten. Dan ternyata lewat cara itulah Allah kemudian bukakan pintu ilmu yang sangat luar biasa kepada beliau. Ya, inilah kemudian beliau sampai bisa menulis kitab Nasil Ibad ini. Ustaz Afwan, slide-nya belum jalan, Ustaz. Oh, belum jalan kan? Iya. Atau boleh di-share ke Ana dulu, Ustaz? Nanti ada yang share screen, gimana? Sebentar, apa saya ini ya, apa seluruh layar mungkin ya? Artinya. Iya, seluruh layar. Iya. Oh, siap. Ini itunya di mana ya? Maaf saya nggak terlalu akrab dengan PowerPoint Pak biasanya. iya, saya tadi PowerPoint sudah. Yang P yang di tengah itu yang ada lingkaran warna merah. Di bawah. Di bawah lagi. Bukan jendela ya? Presentasinya jendela atau apa ya? Kalau yang window itu biasanya tidak bisa full screen Pak Ustaz. Hanya tampilannya lebih kecil memang. Tapi kalau yang entire screen itu bisa full. Bentar ya, mohon maaf nih. Jadi saya pilih seluruh layar. Ya, seluruh layar. Nanti setelah ada muncul kan banyak tuh ya deretan kayak perantakan, Bapak kembali ke PowerPoint yang tadi dibuka gitu. Tidak di Google Meet ini, Pak Ustaz. Oke, ini apakah sudah tampak? Iya, ini kelihatan ya. Ya, sudah, Ustaz. Sudah tampak ya? Alhamdulillah. Baik. Nah, di Indonesia kitab Nasil Ibad ini disyarah, ditulis ulang, diperjelas oleh seorang ulama besar namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi itu ya. Jadi ini kitab aslinya, penulisnya Imam Ibnu Hajar, lalu kemudian di Indonesia diperjelas, disyarah oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, dan kita kenal ini ulama besar dari Serang, Banten ya. Dan ini karya besar dari Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kita lihat ini kitab Fathul Bari. Kitab ini adalah syarah dari kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari yang berisi sekitar 6.000 hadis itu dipelajari oleh Imam Ibnu Hajar, lalu beliau tulis dalam sebuah buku yang ini saya temukan hari ini, sampai hari ini kitab yang paling tebal nih ya. Tebalnya 1,5 meter kitab Fathul Bari ini, Masya Allah ya.
Jadi bayangkan tadi, dari orang yang merasa minder, nggak bisa belajar, susah dapat ilmu, tapi ketika dia konsisten terus belajar, ternyata bisa menghasilkan karya sedemikian dahsyat ini. Ya, kita Fathul Bari ini, Masya Allah ya. Dan kemudian tadi kalau itu kecil lah kalau dikatakan Nasul Ibad itu dibanding karya besar beliau Fathul Bari ini, kitab yang relatif lebih kecil ya dibanding kitab Fathul Bari ini ya. Dan tadi di Indonesia tadi sudah ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau ulama besar dari Indonesia yang wafat kemudian di Mekah, kelahiran 1815, wafat 1897 di Mekah. Dan beliau sempat pulang ke Indonesia dari belajarnya di Mekah. Waktu Indonesia, beliau membangkitkan semangat masyarakat untuk melakukan perlawanan, perjuangan, kan saat itu masih penjajahan. Namun segera beliau menjadi DPO, daftar pencarian orang oleh pemerintah penjajah Belanda saat itu, dan itu yang membuat beliau kembali lagi ke tanah suci Mekah. Tapi beliau menekadkan dirinya untuk setiap orang Indonesia yang datang ke Mekah akan beliau temui dan akan beliau bakar semangat untuk perlawanannya setelah nanti mereka kembali ke tanah air. Ya. Dan itulah yang kemudian dia lakukan terhadap orang-orang dari Indonesia yang datang ke Mekah. Beliau berusaha temui, beliau berusaha semangati mereka. Dan inilah di antara murid-murid beliau yang kemudian berjuang dengan caranya masing-masing. Ya. Di antaranya adalah ini Kiai Haji Khalil Bangkalan. Ya, ini dikatakan pendiri pesantren tertua di Indonesia dari Bangkalan, Madura. Ya. Dan pesantren kemudian banyak tumbuh di mana-mana. Ini ya, beliau salah satu penggagas awalnya ya, Kiai Haji Khalil Bangkalan yang berguru pada Syekh Al-Bantani. Juga menjadi murid beliau adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Juga sempat berguru pada Syekh Nawawi Al-Bantani ini waktu di Mekah. Ya. Dan juga di antara murid beliau adalah ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi Masya Allah, 3 orang besar di Indonesia yang kemudian mereka berjuang dengan caranya masing-masing, ini pernah berguru pada Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Oke. Baik, itu sebagai mukadimah kita. Dan sedikit saya ungkap salah satu poin yang sangat luar biasa dari kitab Nasul Ibad ini, mumpung pas kita di bulan Ramadan ya, ada 2 orang sahabat Rasulullah pernah ditanya. Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang kedua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka berdua ditanya oleh sahabat-sahabat lain dengan 3 pertanyaan. Oke, ini pertanyaannya, hari apakah yang terbaik, bulan apakah yang terbaik, dan amal perbuatan apakah yang terbaik? Coba sebelum saya buka apa jawaban dari mereka berdua, saya ingin minta dulu beberapa jawaban dari rekan-rekan di sini semua, para insan takaful umum. Hari apa yang terbaik, Bapak Ibu sekalian? Jumat. Jumat. Sepakat ini? Oke. Yang kedua, bulan apa yang terbaik? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Masya Allah. Ya. Deal ya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, amal perbuatan apa yang terbaik? Istiqomah. Oke, istiqomah. Ada lagi yang lain? Menuntut ilmu. Masih ada lagi yang versi lain? Apa amal perbuatan yang terbaik? Ya, ini akan banyak jawaban soal nomor 3 ya. Karena Rasulullah sendiri pernah ditanya oleh beberapa sahabat, ya Rasulullah, amal apa yang terbaik? Jawaban beliau berbeda-beda. Ada yang beliau mengatakan birrul walidain, berbuat baik pada orang tuamu. Ada yang beliau mengatakan jihad fisabilillah. Ada yang beliau katakan menuntut ilmu. Ada yang beliau katakan sholat pada waktunya gitu ya. Jawaban tadi spesifik kepada siapa yang bertanya. Rasulullah tahu betul bagaimana karakter orang yang bertanya ya. Oke, sekarang kita lihat apa jawaban dari Abdullah bin Abbas. Ini sahabat yang muda, tapi Rasul memberi julukan pada beliau adalah ulamanya umat ini. Ini jawaban beliau. Hari terbaik adalah hari Jumat. Nah, alhamdulillah jawaban kita sama dengan jawaban Abdullah bin Abbas ya. Dan Jumat ini dikenal Sayyidul Ayyam, penghulunya, induknya para hari. Ya, Sayyidul Ayyam gitu ya. Nah, kalau anak-anak santri di pesantren itu paling senang kalau hari Jumat ya, karena harinya mereka makan ayam ya, gitu. Lalu kemudian yang kedua, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Ya. Karena di bulan tersebutlah Al-Quran diturunkan, juga terdapat Lailatul Qadar, dan ada kewajiban saum Ramadan, di mana amalan-amalan sunnah bernilai amalan wajib. Ya. Dan ingat satu lagi ada di antara tiga doa yang tidak tertolak. Ya. Doa yang makbul, di antara doa orang yang berpuasa sampai saatnya ia berbuka.
Masya Allah, tadi di awal kita sudah dipandu dengan doa bersama dan kita sedang berpuasa semua. Masya Allah, itu doa-doa yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan kemudian yang ketiga, amalan perbuatan yang terbaik adalah sholat 5 waktu pada waktu yang telah ditentukan. Ini versinya dari Abdullah bin Abbas. Ya. Hari Jumat, Ramadan, dan sholat. Ya. Dan biiznillah Allah takdirkan juga Abdullah bin Abbas wafat di hari Jumat. Ya. Oke. Nah, sekarang kita tengok bagaimana jawaban versi Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya seperti hal tadi. Beliau sampaikan kalimat pendahuluan seperti ini. Jika para ulama, hukama, fuqaha dari barat sampai timur ditanya demikian itu, pastilah mereka menjawab sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Ya. Namun aku, Ali bin Abi Thalib, tambahkan bahwa ini beliau menjawab dari perspektif yang berbeda. Ya, yuk mari kita coba cari tahu apa jawaban beliau. Yang pertama beliau katakan, amal perbuatan yang terbaik adalah amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun gitu ya. Apapun amal perbuatan yang terbaik adalah amal yang diterima Allah. Dan diterima Allah paling tidak ada 2 syarat. Pertama, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Lalu kemudian, tentang bulan yang terbaik. Kalau kita tadi bulan Ramadan ya. Tapi kata beliau, bulan yang terbaik adalah bulan di mana aku dapat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya. Jadi taubat yang ada unsur penyesalan hati, permohonan ampunan, menjauh dari tempat maksiat, dan bersikeras tidak akan mengulangi dosa. Inilah bulan yang terbaik di mana bulan dapat bertobat. Ini jawaban dari Ali bin Abi Thalib. Dan tentang hari yang terbaik, perhatikan apa jawaban beliau. Beliau katakan hari yang terbaik adalah hari di mana ketika aku meninggalkan dunia ini menuju Allah, aku wafat dalam keadaan membawa iman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hari yang terbaik. Allah ya. Jadi sekali lagi jawaban ini sekali dengan perspektif yang berbeda ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pesan kita yaitu tentang 4 mutiara manusia yang dapat hilang karena ada 4 perusaknya. Ya, apa saja itu? Nih, ya. Jadi yang pertama adalah 4 mutiara, 4 mutiara. Tapi ya juga plus versus 4 perusaknya ya. Pertama, 4 mutiaranya adalah akal sehat kita. Akal sehat ini mutiara kita. Masya Allah, alhamdulillah ya. Tapi akal sehat ini bisa hilang oleh perusak. Apa itu perusak dari akal sehat? Marah. Ya, marah yang diperturutkan itu yang akan merusak dari akal sehat kita. Oke, silakan disimpan dulu. Nanti kita bahas lebih detail. Yang kedua, agama seseorang, ya, agama seseorang, wadini yaziluha al-hasad. Itu bisa hilang oleh rasa hasad, rasa dengki. Nah ini, orang kalau sudah tumbuh rasa hasad dengkinya, keimanannya seperti nggak ada, hilang gitu ya. Oke, baik. Yang ketiga, wal haya yaziluha at-tama. Ya. Rasa malu itu hiasan yang sangat dahsyat dari diri kita ya. Yang membuat kita jadi terjaga image kita ya. Kita punya rasa malu. Tapi itu bisa hilang ketika tumbuhnya rasa tamak, rasa serakah. Orang kalau sudah rasa serakah, sudah hilang rasa malunya. Nauzubillah min dzalik ya. Dan yang keempat adalah ya, dan amal soleh itu, amal soleh kita yang sudah kita pupuk sekian lama itu bisa hilang oleh ghibah. Ngomongin keburukan orang lain ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, inilah ringkasan dari bahasan kita. Pesan dalam kitab Nasalibat ini, 4 mutiara manusia yang dapat hilang karena 4 perusaknya ya. Akal sehat hilang oleh rasa marah, agama seseorang, keimanan agama seseorang itu akan hilang oleh rasa hasadnya, rasa malunya hilang oleh tamaknya, keserakahannya, dan amal seseorang itu akan terhapus hilang oleh ghibahnya. Oke, yuk kita coba lebih dalam satu persatu. Yang pertama adalah akal sehat itu bisa hilang karena marah. Ya. Oke, baik. Ya, semoga ilustrasi sederhana ini mewakili bagaimana orang kalau sudah rasa marah, udah nggak ada lagi akal sehatnya. Yang diperturutkan marahnya itu ya. Ada sebuah kisah yang sangat indah. Ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan beberapa sahabat muda di Masjid Nabawi. Saat beliau sedang bersama sahabat-sahabatnya itu tersebut, tiba-tiba masuk seorang Arab Badui. Arab Badui ini Arab
yang tinggalnya tidak di kota Madinah, mereka orang-orang yang nomaden yang berpindah-pindah dari gunung ke padang rumput segala macam ya dengan membawa ternaknya. Nah, orang Arab Badui ini masuk ke kota Madinah dan masuk ke Masjid Nabawi, lalu kemudian dia menuju pojokan masjid dan buang air kecil di sana. Melihat fenomena tersebut, sahabat langsung tersulut marahnya, emosinya langsung tersulut. Ada yang sudah siap narik orang tersebut, ada yang sudah tangannya dikepal, ada yang sudah mau buka pedangnya gitu ya. Melihat gelagat buruk tersebut, Rasulullah langsung dengan tegas sampaikan pada sahabatnya, tahan tangan kalian dan biarkan dia selesaikan hajatnya. Ini kalimat singkat Rasulullah, singkat tapi sangat strategis. Beliau katakan, tahan tangan kalian dan biarkan dia selesaikan hajatnya. Dengan ucapan ini para sahabat langsung tetap diam di tempat dan membiarkan orang Arab Badui tadi selesai buang air kecilnya. Ya. Setelah dilihat selesai, Rasulullah minta salah seorang sahabat ambilkan air dan basuh bekas tempat buang air kecilnya tadi. Ya. Barulah setelah itu Rasulullah hampiri orang tadi dan beliau tanyakan, apakah dari mana engkau berasal? Pertanyaan pertama Rasulullah, dari mana engkau berasal? Disebutlah sebuah suku. Yang ternyata memang itu adalah suku nomaden. Suku yang peradabannya berbeda dengan peradaban ada yang ada di kota Madinah. Ya. Nomaden itu kan ya pengen pipis, dialah cari tempat yang memungkinkan langsung pipis gitu ya. Oke. Dari jawaban orang tersebut Rasulullah mulai paham. Oh ya, kenapa dia kok sampai berani pipis di dalam masjid. Lalu beliau tanya lagi, yang kedua, Anda tahu nggak ini tempat apa? Jawab orang Arab, nggak tahu. Ya. Semakin jelas ya. Barulah setelah itu, ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan al-fahmus so'al anisfud jawab. Paham masalah itu setengah dari jawaban. Ya, Rasulullah semakin paham masalahnya, apa yang membuat Arab Badui ini kok sampai berani pipis dalam masjid. Ya. Lalu kemudian Rasulullah sampaikan, beliau mulai lakukan edukasi. Ya, persuasi bagus sekali, beliau sampaikan, tempat ini adalah masjid, tempat sujud, tempat yang harus dijaga kesuciannya. Sedangkan air pipis tadi itu hal yang najis yang akan mengotori tempat yang suci ini. Dan karena cara penjelasan Rasulullah yang bijak, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, akhirnya si Arab Badui tadi terpesona dengan karakter Rasulullah dan cara penjelasan beliau. Beliau minta diajarkan lebih dalam dan alhamdulillah kemudian beliau siap menjadi bagian dari yang memperkuat barisan Islam. Masya Allah ya. Dari pelajaran ini kita menjadi paham bagaimana Rasulullah merubah masalah menjadi peluang. Ya, sekali lagi. Jadi masalah tuh, ada orang buang air kecil di masjid, masalah. Ya. Tapi beliau bisa rubah itu menjadi peluang, membuat orang tadi mengenal Islam dan semakin menjadi masuk Islam. Ya. Bapak-bapak, apa jadinya kalau suatu hari, besok misalnya nih, Jumat ya, kita subuh ke masjid. Begitu sampai di masjid, habis sahur kita berangkat ke masjid, sampai di masjid kita lihat, masjid kita kotor, dicoret-coret orang, apa reaksi kita Bapak Ibu sekalian? Kira-kira apa reaksi kita kalau melihat masjid yang biasa kita sholat subuh berjamaah kok dalam keadaan ya. Ya pasti nyari tahu siapa ini pelakunya ini ya. Terus kalau udah ketemu mau diapain? Keplak Ustaz. Ya. Nah inilah ya. Jadi Masya Allah. Seringkali emosi kita lebih cepat muncul dibanding akal sehat kita tadi ya. Itu contoh Rasulullah luar biasa sekali, beliau bagaimana tetap bertindak cool, bertindak tenang di saat situasi yang sangat menyulut emosi tadi, dan beliau menenangkan para sahabat itu tetap tenang, baru kemudian beliau lakukan ada persuasi, komunikasi yang sangat bagus ya, sehingga merubah dari masalah menjadi peluang, sampai orang tadi aja menjadi bagian dari penguat barisan Islam. Insya Allah ya. Oke. Jadi ini memang tantangan bagaimana ketika ada marah, bisa nggak tetap kita mengelola marah tadi. Kalau bahasanya adalah sekarang apa? Angry management ya. Bagaimana mengelola rasa marah ya. Dan ini Rasulullah menyampaikan beberapa hadis yang fadilah dari bagaimana kita mengelola rasa marah tadi. Ya. Kata beliau, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat. Ya. Rasulullah itu jago gulat. Ya. Ya, setiap nabi itu punya kekuatan 10 kali lipat dibanding manusia lain ya. Jadi ahli gulat Mekah lawan Rasulullah bisa kalahkan, ya wajar. Allah sudah titipkan. Setiap nabi itu kekuatannya lebih berkali lipat dari manusia normal ya. Tetapi kata beliau, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Nah, ini
Ini orang kuat yang sesungguhnya ini. Ya. Oke. Lalu kemudian yang kedua, ada seorang sahabat minta nasihat sama Rasulullah. Ajarkan padaku suatu nasihat yang bermanfaat bagiku. Tapi jangan banyak-banyak ya, agar aku selalu mengingatnya. Ya. Maka Rasulullah katakan, la tagdob, jangan engkau marah. Ya. Lalu dia minta lagi, apa nasihat berikutnya Rasulullah? La tagdob, ya. Jangan engkau marah. Lalu apa lagi Rasulullah? La tagdob, jangan engkau marah. Sampai 3 kali Rasulullah sebutkan ya, Masya Allah. Dan memang Rasulullah tahu betul, orang tadi karakternya adalah mudah tersulut emosinya. Ya, maka Rasulullah sampai 3 kali mengulang nasihat yang sama ya. Masya Allah. Ya, ini bermakna Rasulullah sebagai seorang leader, pemimpin, tahu betul karakter dari orang-orang yang minta nasihat kepada beliau ya. Masya Allah. Dan pas apa yang beliau sampaikan kepada setiap orang tadi nasihatnya ya. Dan sampai 3 kali Rasulullah mengulang, jangan kau marah. Ya. Dan kemudian di antara berikutnya, bagaimana keutamaan kita dalam mengelola rasa marah kita adalah Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya marah itu perbuatan setan, dan setan itu diciptakan dari api. Dan sesungguhnya api hanya dapat dipadamkan dengan air. Karena itu apabila seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Nah ini, ya, hendaklah ia berwudu. Jadi ini wudu itu kan unsur air yang akan memadamkan api, gitu ya, insyaallah ya. Oke, baik. Nah ini juga Rasul menyampaikan, barang siapa yang menahan marah, sedangkan ia mampu mengeluarkannya, maka Allah memenuhi rongga hatinya dengan keamanan dan keimanan. Ya, Insya Allah. Ya. Oke. Nah ini juga sama, barang siapa yang menahan marah, yang mampu menahan marahnya, sedangkan dia mampu untuk melaksanakannya. Nah ini pimpinan mungkin punya wewenang ya untuk meluruskan, memperingatkan anak buahnya ya. Tapi tantangan di situ meluruskannya, memperingatkannya dengan suasana marah atau suasana yang bijak gitu ya. Tapi barang siapa yang bisa mengelola rasa marahnya, ya, maka Allah kelak akan memanggilnya di mata semua makhluk. Hingga Allah menyuruhnya memilih bidadari manakah yang disukainya. Masya Allah ya. Oke. Baik, itulah ya tentang menahan marah, dan ada beberapa nasihat lain Rasulullah di antara cara manage tadi angry management. Kalau engkau dalam keadaan berdiri marah, silakan duduk. Ya. Dan ternyata secara biologis duduk itu akan membuat degup jantung kita menjadi lebih ringan. Kita rasakan ya kalau lagi marah kan degup jantung makin cepat gitu ya. Dengan duduk, degup jantung kita menjadi lebih ringan, lebih turun ya. Dan kalau duduk masih marah juga, silakan engkau ambil posisi rebahan. Dan orang kalau posisi rebahan agak susah marah-marah gitu ya. Ini makanya di beberapa tempat yang khusus menangani tentang handling komplain, menangani komplain, selalu kita lihat bagaimana suasana ruangan tempat handling komplain. Begitu kita masuk ke ruangannya, mungkin dengan membawa marah 100%, begitu kita masuk diterpa oleh angin yang sejuk, ya, angin yang sejuk itu turun, marah kita jadi 80%. Sampai di sana kita disiapkan untuk bisa duduk di sofa yang empuk. Turun lagi marah kita jadi 60%. Dan sofanya serta ruangannya biasanya warnanya warna-warna lembut, ya, warna-warna lembut ya. Itu turun lagi secara psikologis marah kita mungkin 40%. Lalu kemudian kita dihidangkan dulu, biasanya disiapkan dengan minuman segar, ya. Turun lagi jadi 20% gitu ya. Sehingga saat kemudian apa yang Bapak ingin sampaikan, nah kita sudah turun itu sekian banyak rasa marah kita itu ya. Ini teknologi psikologi ya untuk menurunkan rasa marah tadi ya. Oke, baik. Nah, sekarang yang kedua. Agama seseorang itu bisa hilang karena hasadnya, iri, dengki, ya. Kisah yang populer, ini yang di Al-Qur'an ini ada spesial ya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan ini lebih kepada perempuan yang banyak disebut di sini ya. Masya Allah, karena mungkin lebih mudah tumbuh rasa hasad ya. Oke, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma faddallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Jangan kamu iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Ini terkait dengan hukum waris, laki-laki dapat 2 kali lipat, perempuan setengahnya gitu ya. Tapi perempuan itu punya pelindung di laki-laki dalam hal ini ya. Oke. Dan mohonlah
Kepada Allah sebagian dari karunia. Sehingga Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oke. Nah, tentang hasad yang juga dapat menimpa orang beriman, ini kisah yang populer adalah kisah di surah Yusuf. Surah Yusuf sangat indah kita baca. Bagaimana Allah mengisahkan secara lengkap kisah Nabi Yusuf mulai saat beliau bermimpi sampai kemudian finishing yang happy endingnya gitu ya. Oke. Jadi Nabi Yusuf menyampaikan sebuah mimpi kepada ayahnya. Ya. Lalu kata ayahnya, kamu jangan cerita mimpi ini sama yang lain. Nanti mereka akan iri. Kenapa iri? Karena keluarga putra-putra Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, mereka sudah paham bahwa satu di antara mereka akan Allah takdirkan sebagai nabi. Ya. Itu seperti sudah ada pemahaman bersama di antara mereka. Ya. Ayah mereka Nabi Yakub, nabi. Kakek mereka yaitu Ishak, nabi. Buyut mereka Ibrahim, nabi. Ya. Dan mereka seperti sudah mendapat berita bahwa di antara mereka anak-anak Nabi Yakub ini akan ada yang jadi nabi, dan di antara tandanya mungkin dengan tadi ya, dengan adanya mimpi yang spesial. Dan ternyata Allah takdirkan yang mendapat mimpi adalah Nabi Yusuf. Ya, maka beliau ceritakan itu kepada ayahandanya Nabi Yakub, dan ini minta dari sang ayah, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Mereka dapat membuat makar untuk membinasakanmu. Karena iri, mereka berharap di mereka dapatnya ya. Tapi ternyata kok di Yusuf, yang Yusuf itu dari istri Nabi Yakub yang lain, sementara yang istri Nabi Yusuf yang anaknya banyak, yang 12 orang itu dari istri yang lain lagi ya. Inilah. Dan mereka sudah ada rasa hasad pada Yusuf ya setelah itu, karena Nabi Yakub lebih menunjukkan sayangnya kepada Yusuf dan saudara sekandungnya itu Bunyamin ya. Sungguh Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini satu golongan yang kuat, 12 orang ya. Dan sungguh ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Ya, Masya Allah ya. Nah inilah kemudian kita sama mungkin yang sudah pernah membaca kisah Yusuf, banyak hal yang mereka lakukan kepada Yusuf untuk mencelakakan Yusuf ya. Tapi kemudian biiznillah Allah takdirkan Yusuf menjadi pembesar di negeri Mesir, dan yang 12 orang saudaranya di saat paceklik mereka harus menemui Yusuf juga akhirnya, dan Masya Allah indah sekali. Silakan nanti kita bisa baca di surah Yusuf ya, kisah yang sangat indah, skenario yang sangat indah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini kita lihat bagaimana dengan dorongan rasa hasad ini, saudara-saudara Yusuf seperti hilang keimanannya. Mereka ingin mencelakakan saudaranya sendiri ini ya. Itulah bagaimana hasad yang diperturutkan, itu menghilangkan keimanan seseorang terhadap agamanya ya. Ibnu Taimiyah menyampaikan hasad itu adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Nah, ini. Ya. Hati-hati kita di dalam hati ada sifat seperti ini, hati-hati ya. Kita jaga husnuzon saja pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke, ini di antara larangan-larangan untuk berlaku hasad ya. Jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Cepat sekali ya. Insya Allah. Kayu bakar itu sudah kering, sudah siap. Allah, kebaikan dapat habis oleh rasa hasad yang diperturutkan seperti na'udzubillah ya. Tapi ada hasad yang diperbolehkan. Ya. Oh ya, ini di antara batasan kalau kita lagi ada sengketa dengan orang-orang di sekitar kita, dan Rasulullah sampaikan, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabaikan dan tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Padahal mereka biasanya sebelumnya ya rutin bertegur sapa, akrab gitu ya. Nah, ini. Silakan, boleh konflik, boleh, wajar ya. Tapi ada batasan untuk hal ini, yaitu maksimal 3 hari ya. Oke, kalau sudah 3 hari sudah habis kuotanya, segera. Siapa yang duluan mengucapkan salam, melakukan islah perbaikan, itu yang lebih baik ya. Tapi di sini ada hasad yang diperbolehkan. Ini unik sekali. Apa itu hasad yang diperbolehkan? La hasada illa fi isnain. Rajulun atahullahu malan fasullitu ala halaqiti fil haqq. Pertama. Yang kedua, wa rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ya. Jadi hasad yang boleh, atau ulama menyebutnya istilah ghibthah, itu bolehnya hanya pada 2 orang ini. Apa itu? Pada orang yang anugerahkan banyak harta padanya, tapi dia menjadi orang yang dermawan dengan hartanya tadi.
Dan orang yang banyak Allah berikan ilmu, pengetahuan, hikmah, tapi orang tersebut gemar berbagi ilmunya. Nah ini, kalau punya dua orang yang kayak gini, kita boleh pingin ya. Giptoh, pingin yang kayak gitu, kita juga bisa mendapatkannya. Ya, oke. Baik, yang ketiga, rasa malu itu bisa hilang karena sifat tamak. Masya Allah ya. Ini kita lihatlah, orang kalau sudah serakahnya itu udah yang namanya undang-undang gampang diatur. Kalau ada orang yang melanggar undang-undang, undang-undangnya disalahkan. Gitu. Itu kalau sudah sifat tamaknya muncul, rasa malunya hilang sama sekali. Gitu ya. Masih melihat ada mungkin di TV ya, sudah pakai rompi oranye, masih dada-dada, masih senyum-senyum. Itu sudah hilang rasa malunya itu ya, Masya Allah ya. Nah ini bagaimana rasa malu itu hilang. Padahal rasa malu ini perhiasan yang sangat berharga bagi seorang Muslim. Rasulullah menyampaikan seperti ini ya. Setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah rasa malu. Ya. Akhlak Islam adalah rasa malu. Masya Allah. Jadi selama kita memiliki rasa malu, ya malu kalau ketahuan berbuat salah, malu kalau kita bermaksiat, ya. Dan kalau dalam dihubungkan dengan rasa malu, itu nggak ada namanya dosa besar, nggak ada namanya dosa kecil. Sepanjang kita sadar kepada siapa kita berbuat maksiat. Ya. Jadi sepanjang kita sadar kepada siapa kita berbuat maksiat, itu di otak kita nggak ada dosa besar, dosa kecil, sama aja semuanya itu ya. Ini bagian dari menjaga rasa malu yang sangat luar biasa. Tapi kalau ini sudah hilang, sudah ya. Nah inilah Rasulullah memberikan peringatan. Ini peringatan sebenarnya ya. Oke. Sesungguhnya salah satu perkara yang diketahui oleh manusia dari kalimat kenabian terdahulu adalah jika engkau tidak punya lagi rasa malu, silakan berbuat sesukamu. Ya. Ini kayak perintah, tapi ini apa kalau bahasa kita ya? Sinisme, ya, sinisme. Kalau nggak punya rasa malu, silakan berbuatlah sesukamu aja. Apa yang lakukan aja kalau sudah hilang rasa malu. Ya. Tapi ingat Allah juga memberikan akibat dari nggak punya rasa malu tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala adalah perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Sehingga Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Malu masyi'tum, innahu bima ta'maluna basir ya. Surah Fussilat surah 41 ayat 40. Baik, dan yang terakhir, amal soleh seseorang akan terhapus oleh ghibah. Ya. Amal seseorang akan terhapus oleh ghibah, gunjingin orang lain ya. Maaf, mau survei aja. Yang lebih sering ghibah itu bapak-bapak apa ibu-ibu ya? Bapak-bapak, Ustaz. Kalau minyak goreng itu Sama kayaknya tadi. Iya, ini kalau ngeliat gambarnya bapak-bapak di sini ya. Oke, baik. Gimana ceritanya kok amal soleh kita akan hilang rasa ghibah ya? Nah ini, padahal amal soleh itu pahalanya luar biasa sekali ya. Bukan cuma pahala, tapi juga ada ampunan ya, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan banyak amal solehnya. Ada 2 poin yang Allah berikan. Lahum maghfirah. Yang pertama maghfirah dulu, diampuni dosa-dosanya. Ya. Dan kemudian wa ajrun azim, ditambahkan pahala yang besar baginya. Masya Allah. Ya. Tapi ternyata 2 hal ini, maghfirah dan ajrun azim ini akan hilang oleh ghibah kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Oke. Ada sebuah kejadian di zaman Rasulullah. Ada beberapa ummahat, beberapa ibu-ibu menemui Rasulullah. Mereka curhat, ya Rasulullah, kami punya seorang tetangga yang kami tahu hablum minallahnya bagus. Ya. Hablum minallahnya bagus. Salat malamnya, puasanya, tilawah Qur'annya bagus sekali. Tapi ada satu hal dari dia yang kami nggak nyaman menjadi tetangga-tetangganya. Apa itu? Kata Rasulullah. Mulutnya itu enteng betul ngomongin kejelekan orang. Ya. Ringan betul menceritakan keburukan orang gitu ya. Maka apa jawab Rasulullah? Sampai 3 kali ulang, an-narulak, an-narulak, an-narulak. Ya. Neraka untuknya. Insyaallah. Coba bagaimana pahala hablum minallahnya hilang, terhapus oleh perilaku ghibahnya tadi. Nah, ini tolong siap kita ya, hati-hati, apalagi bapak-bapak, tolong jaga betul jangan sampai berghibah gini ya, Masya Allah ya. Nah, jelek betul perumpamaan bagi para pelaku ghibah. Digambarkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dzann. Inna ba'dadz-dzanni ism, wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'du. Nah, ini ya. Janganlah kamu jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk. Sehingga setiap prasangka buruk itu adalah dosa, dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan menggunjing sebagian yang lain.
perumpamannya nih, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih maitan fakarihtumuh. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, ini seperti inilah para pelaku ghibah. Tentulah kamu merasa jijik kepadanya, ya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Buruk sekali, ya, perumpamaan pelaku ghibah ini. Dan ini beberapa pelaku ghibah, ya. Kayak orang beriman dengan lisannya, namun belum sampai iman ke dalam hatinya. Janganlah kalian mengganggu kaum muslimin. Jangan jelek-jelekin. Jangan mencari-cari aibnya. Barang saya mencari-cari aib saudaranya sama muslim, niscaya Allah akan mencari aibnya. Dan kalau Allah mencari aibnya, pasti begitu banyak aib kita, ya Allah. Ya. Dan Allah akan menyingkapkannya walaupun ia dalam rumahnya. Auzubillah misalnya. Kita ini begini, enak bergaul dengan yang lain. Ini gara-gara Allah tutupi aib kita. Hati-hati, jangan sampai kita undang Allah membuka aib kita di hadapan teman-teman yang lain, ya. Auzubillah misalnya. Ya. Baik, Bapak sekalian, Masya Allah waktunya. Mohon maaf. Iya, ya. Baik, ini sebagai closing, mengingat kembali, itulah 4 mutiara manusia yang dapat hilangkan 4 perusak. Yang pertama tadi apa? Bapak sekalian? Ya. Akal sehat hilangkan. Akal sehat. Yaziluha al-ghadab. Ya, akal sehat bisa hilang oleh rasa marah. Yang kedua adalah ya, agama seseorang, keimanan agama seseorang akan hilang oleh rasa hasad yang diperturutkan, rasa dengki yang diperturutkan. Dan yang ketiga adalah rasa malu seseorang itu dihilang, dirusak oleh sifat tamaknya, sifat serakahnya. Dan yang keempat adalah amal-amal soleh seseorang, pahalanya bisa hilang oleh ghibahnya. Baik, alhamdulillah, alamin. Demikian untuk sesi kita hari ini. Dan saya kembalikan kepada moderator kita, Pak Fajar. Silakan, Pak Fajar. Terima kasih, Pak Ustadz, atas pemaparannya yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf, Pak Ustadz, jadi waktunya agak terbatas. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan.